Fatihah. Fatihah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharaini. Amin. Sambungan seberi kemarin dijelaskan tentang bedana rajulus salis. Rajulus salis dima rajulus salis ria istahwaza alaihi syaitan. Epakala orang senomor telo, rajul senomor telo epakala kalaban setan. Kengai. Epakala kalaban setan. Sehingga kalaban hal itu pada waktu itu yang menjadi perang utama adalah setan. Sehingga orang kelak, rajul kelak dalam nyari ilmuna tentu kapanlah hasil ilmu tersebut akan dijadikan suatu wasilah, akan dijadikan suatu dhari'ah, atau suatu palantara untuk semakin memperbanyak tentang bedana dunia dan seterusnya. Nah mereka atau rajul salis ini lebih sulit untuk bertaubat. Kalau rajul tsani ada suatu kemungkinan besar bisa bertaubat. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia melangkah dalam kekeliruan, berjalan dalam garis ketidakbenaran. Setiap baru sadar, cuma belum punya hidayah untuk bertaubat. Sampunah demi waktu demi waktu, akhirnya punya keinginan untuk bertaubat. Ketika bertaubat, maka kaman la dambalahu, akatia orang tandi dosa. Masih ada harapan. Akan tetapi ketika melaju atau nujuh rajulus salis, ini sulit, bukan tidak mungkin ya, tapi sulit untuk dia bertobat. Mengapa? Karena mereka rajulus salis ini lebih cenderung bahwa abd selalu berbuat berbaik, bahkan mempunyai prasangka, punya suatu dugaan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala nempatake ke tempat setengki encan abon. Jadi ketika seseorang itu tidak merasa bersalah dalam perbuatannya, maka sulit untuk bertaubat. Arapama atau petecereng abena menganggap benar. Ini yang paling sulit. Na'udzubillah idzir raja'a munqati'un an taubatihi. Karena harapan untuk untuk bertaubat, harapan untuk taubat itu sudah tidak ada. Kenapa Mipas bisa tidak bertaubat? Karena mereka atau dia rajulus salis ini merasa dirinya tidak bersalah. Lidzannihi annahu minal muhsinin. Karena dia rajulus salis ini menyangka, punya suatu dugaan kuat, orang senomor telok ria termasuk golongan-golongan orang sepada bagus, orang-orang sepada bagus. Wa huwa ghafilun, orang rajulus salis ini ghafilun lopah an qaulihi tabaraka wa taala,
dari dahbuna Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala lopah orang laki jadi orang laki sunumar telok jadi lupa akan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun. Terusna kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Misalnya nggak ada contohnya. Asolat tapi aben tak asolat. Asadaqah tapi aben tak asoda. Ayo silaturahim tapi aben tak ada silaturahim. Ben semacam ben seterusnya. Seperti itu seterusnya. Maka ada buaki lima taquluna mala taf'alun. Itu tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Maka di depan telah diurai, dijelaskan ya, Kanjeng Nabi pernah Isra Mi'raj berjumpa kalaban suatu kaum, sedimah kaum gela menggunting-gunting bibir tibi karena mereka tergolong sebagai orang apa? Orang-orang sepangki ban Gusti Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, mereka gerombolan orang sing ngetok bibir tibi apa sebabnya? Karena memerintahkan suatu kebaikan kepada orang lain, dirinya tidak. Atau melarang suatu kejelekan akan tetapi dirinya melakukannya. Ini termasuk riya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Leteti rajulus salis ini sulit sekali untuk sadar karena mungqati'un anit taubati. Peke dari pengharapan bertaubat kepada Allah. Salis ini menyangka bahwa dirinya tergolong kalaban orang-orang sepada apa baiknya? Sisi baiknya menurut dia, iya karena dia paham hadis, dia bisa baca kitab sekaligus memaknainya, bahkan banyak yang hafal, bahkan pendai sekalipun menyampaikan sesuatu ini itu dan semacamnya. Sehingga dia yang menyampaikan, yang berfatwa, yang hafal banyak keterangan daripada qaulul ulama, menyangka dirinya itu hal yang baik. Padahal niatnya lo baca Quran betul bagus, baca kitab benar itu baik. Bahkan selalu menyerukan suatu kebaikan itu sangat dianjurkan. Tetapi awal mula daripada tataan niat lakalero lopot, maka walaupun baik itu yang kebah lopot. Walaupun dia mengatakan menyerukan suatu kebaikan karena niatnya gelak tero ingin mengumpulkan kekayaan, tero jungtengkian pangkat, kemudian tero dadi orang semulja, akhirnya kalaban dadi orang mulja, kasratul ittiba, masyarakat banyak condong padanya, banyak pengikut tak. Akhirnya hal ini dianggapnya baik, padahal niatnya nyariin muhla loh. Hati-hati ya. Jadi walaupun pada mazharnya, kelihatannya, pada sisi jelasnya melakukan suatu kebaikan, belum tentu karatu dak Gusti. Arab Bidaya mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati, tata niat penyaman cekeng karena alakoh kelakuan ibadah hanya karena orang lah. Pak ikhlas dalam abadna niat keng karena Gusti Allah. Berama pernah ikhlas ya menapis curah kami tak mungkin memikirkan tentang apa saya keluar. Ini ikhlasnya namanya. Gambaran ikhlas bukan berarti kita bersedekah dengan air kencing, tidak. Yang dimaksud cara
untuk mencari suatu titik poin ikhlas itu artinya ketika dikeluarkan sudah tidak difikirkan kembali. Tak susah wah. Kasta nama keluar satu cek bahagia seket gelak kan abak andiku takuan seket. Hari berarti lah tak itu hanya sebatas gambaran saja. Kemudian wahwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anah min ghairi dajjal tining sengko dari selain dajjal akhwafun panika lebih tako alaikum atas tibin kapi minad dajjal etempeng dajjal. Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat pada waktu itu, engkau berde sepaling ekatako etempeng dajjal. Dajjal sudah menakutkan. Dajjal itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Itu Dajjal. Malah Kanjeng Nabi, engkau malah tak takut ke Dajjal, malah engkau lebih takut ke seseorang. Waman hum ya Rasulullah. Pasal lebih kata aku sarang ajunan etempang Dajjal Kanjeng Nabi. Sebut Kanjeng Nabi, ulama usuk. Ya jiriah ulama cuba baba. Apa ulama usuk dia? Alim le sana tapi budu atena. Na'udzu. Ini ulama usuk. Jadi dia berkata-kata dengan hadisnya, dengan keterangannya, dengan kaulul ulamanya, menyampaikan dengan sebegitu fasihnya, akan tetapi dia bodoh hatinya. Tengat teh, ngasteteh. Karena badan niatnya hari-hari ngasteteh, ami-ami tako-tako aba termasuk golongan orang yang berbuat baik, akan tetapi ternyata egeris otabe divonis seseorang divonisnya sebagai ulama usuk antara jawakina. Wahada hadis ini menjelaskan tentang li'anna dajjala ghayatuhu al-idlalu. Kenapa? Li'anna dajjal, karena saungkuna dajjal ghayatuhu, akhir dajjal itu adalah al-idlal. La yakhfa 'alal mu'minin. Tidak samar lagi, ben sudah jelas bahwa dajjal itu akhirah ngibe kita untuk kesasar. In sarrafan nasa anid dunya bilisanihi wa maqalihi. Dia memerintahkan kepada manusia untuk tidak hubud dunia, untuk tidak senang katunya. Otaba kalaban debunah kalaban lesanah saya ngak cak berlebur tunya. Sementara di sisi lain wa huwa da'in lahum ilaiha, justru mereka ulama usuk ini mengajak mereka untuk hubbud dunya, untuk lebur dunya bi a'malihi kalaban kalakuanna wa ahwalihi ban kabadaan. Ini yang menjadi pokok masalah. Ulama usuk ini merintah kepada seseorang, saya ngajak berlebur katunya, tapi aban tibi lebur katunya. Dengan secara tidak langsung dia itu hubbud dunya. Dikatakan atau berpenampilan atau bergaya atau dengan pekerjaannya menunjukkan bahwa ulama usuk ini lebur katunya. Namun di sini ada catatan penting bahwa Kanjeng Nabi adabu hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Seneng katunya adalah induk daripada kekeliruan. Yang dimaksudkan lebur katunya bukan mengambilnya. Kalau mengambil dengan cara bekerja, dengan cara berdagang, dengan cara berbisnis, dengan cara halal dan dengan akad yang sah, itu tidak masalah ya. Yang di sini saya kemaksud gambaran paling gampang lah. Hubbud dunya ini nggak dia. Dia bekerja untuk duniawi, nyaretunya bisnis atani, tapi ninggal lagi bareng kewajiban akad dia sholat.
Ini tidak boleh ya. Ini ciri-ciri orang itu hubbud dunya, dia bekerja untuk menghasilkan kekayaan tapi lupa kaso salat saya lupa aki. Ditinggalkan munparlo. Salat lah tak salat boleh. Duhur, asar bede tegal. Ya. Walandu selar kelar. Depak garoman bah istighfar. Astagfirullah. Duhur ben asar dan kula kita salat mesti nyon sabora. Lakuna yulang boleh. Depak garoman astagfirullah dan kula nyon sabora mesti duhur ben asar elang boleh kan. Lakuna boleh alako bede tegalan boleh. Terus menerus demikian. Nah ini yang dimaksud tanda-tandana orang hubbud dunya. Nah tafsir daripada hadis itu hubbud dunya ra'su kullu khati'ah laisat akhduha. Benih saya maksud adalah mencari nafkah atau mencari atau mengambilnya tidak termasuk golongan orang selebur dunya. Artinya cuma kuing koro abon nyari tunya sedekah tanda silaturahim tanda asolat ya tak mau puasa tak gelar. Ya ini berarti urusan dunia. Walisanul hal antaku min lisanil maqal otaba afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal tengkana engkau bi banria kulin engkau bi banria kebedana aberia merupakan suatu lisan. Keberadaan aberia afsahu min lisanil maqal, lebih fasih, lebih gawat, lebih berpengaruh etembang lesan. Jadi mun berak cong ngasolat cong tapi aben tibi tak asolat senyaman beremah haliyahnya ngajak asolat pas lesana ngajak contohnya ben mari ruku karena muslimat ben mari ruku ngalak sajadah mun parlo ben tasbihna cong ayo nak kamu solat asolat. Nah ini ada dua, jadi lisanul hal masuk, lisanul maqal masuk. Jadi anak tersebut memandang suatu positif dua-duanya. Ia debuna iya tenggana iya wa ambu asolat kia ma asolat kia kok mun tak asolat do kitu kan ya Allah, bisa berprasangka seperti itu. Akan tetapi mun berak cong marana asolat tapi aban tibi tak asolat, maka yang menjadi suatu pokok poin kepada pikiran anak tersebut adalah tengga kawadeuna. Tapi ibu tibi tak asolat mak nyorong ku asolat, ini lebih berbahaya. Wa Syekhina Maimun Zubair Qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu wa yanfa'una min barakati min Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharaini. Amin. Ila anqal wattiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalun minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Perhatikan, kadangkala kita membaca atau memberikan suatu makna kepada kitab selesai, tapi belum tentu bisa memuratinya. Bisa memuratinya belum tentu merupakan suatu kemungkinan besar mengerti dan faham akan murad itu. Maka perhatikan, watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyanun minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Jadi kebiasaan seseorang, mun dikatakan kebiasaan berarti banyak ya. Banyak itu tidak sedikit. Banyak dari kalangan kita sebagai manusia biasanya dalam kebiasaan kita itu mengikuti atau cenderung kepada suatu perbuatan dibandingkan terhanyut dan cenderung kepada
suatu perkataan. Ini murad ya, murad secara mukhtasar, murad secara simple. Di depan telah dijelaskan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ini kaidah ya. Jadi Banwa menyimpan kaidah ini bagus. Oh, kenapa kok dikatakan demikian? Karena kaidahnya sudah jelas. Apa itu kaidahnya? Atau patokannya apa? Oh, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Perbuatan ini lebih fasih, lebih banyak magnetnya, lebih besar magnetnya, atau lebih besar daya tariknya dibandingkan lisanul maqal atau lesan atau mulut yang bisa berbicara. Paham? Paham ya? Sudah, titik, selesai itu. Ini keterangan yang dari atas. Dari atas bahwa membicarakan tentang adanya suatu perbuatan orang laki, sedima orang laki dia termasuk golongan orang laki senomor telok, dan itu pun orang laki senomor telok termasuk kalangan atau golongan orang-orang sepada calaka. Kenapa dikatakan calaka? Karena dia tidak sadar bahwa perbuatannya, segala yang dibuatnya atau segala perilakunya tidak menampakkan suatu kesalahan. Akan tetapi karena keliru niat, maka seluruhnya akan dianggap keliru. Maka dibicarakan di sini kita harus hati-hati. Orang nyator belum tentu torok di orang. Ayo benda bara belum tentu. Lempong kok. Besar dayanya adalah suatu perbuatan. Fama afsadahu hadzal maghruru bi a'malihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Idz la yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Faqad shara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi 'ala ma'asihi. Ringkasnya, banyak orang yang rusak karena tertipu dengan suatu pekerjaan. Banyak seseorang itu tertipu dengan suatu perbuatan daripada tertipu dengan suatu perkataan. Kenapa? Idz la yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Orang bodoh, orang awam tidak akan ada suatu keberanian untuk senang, untuk lebur, untuk condong kepada duniawi mun tak kencet lakar gara-gara bengalah ulama de masalah dunia. Faqad sara ilmuhu, maka kalau demikian ini ilmuna orang gila senomor telok, orang senomor telok ilmuna tersebut menjadi suatu pelantara, menjadi suatu daya atau menjadi suatu pelantara untuk bengalah kabulana Allah kaangkui amaksiat. Orang itu banyak tercerat atau tertipu kalaban suatu penampilan. Mun perkataan kan cuma lecek. Dan itu pun kita ketahui kalau orang lecek dipandang dari sudut matanya pun itu sudah menunjukkan bahwa orang ini berbohong. Ini kita bisa dari mun bini ya, ketika reng bini bohong, maka kita atau yang mengerti akan hal itu maka cukup melihat pipinya. Ini pipi ini menggambarkan ada bintik atau warna yang berubah di sana ketika orang ini berbohong. Maka dalam Islam, dalam agama itu ketika orang laki ngambinah atau apa karena orang bini, maka cukup melihat dari sudut mukanya, kemudian tapak karena di sini sudah menunjukkan seluruhnya. Bagi seorang perempuan di sini ini sudah menunjukkan keseluruhan. Dia pembohongkah atau dia setiakah nantinya? Ini bisa dilihat dari raut wajahnya. Maka tidak boleh ketika ada seseorang mau melamar Anda kemudian cadarnya dipakai atau pakai cadar, itu tidak boleh, harus dibuka. Biar dia itu melihat hanya beberapa detik saja untuk
menunjukkan atau untuk tahu isi daripada muana orang bini tersebut. Jadi gampang untuk berbohong itu gampang sekali. Tetapi ketika kita berbohong dengan suatu penampilan, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, dengan gaya pola kehidupannya, ini gampang orang tertipu. Kenapa? Karena tidak merasa ditipu dengan orang itu, walaupun pada hakikatnya sudah tertipu. Paham ya? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.